Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab online ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan, "Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan, melalui pendalaman Alkitab pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memimpin jalannya pendalaman Alkitab ini, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga yang mampukan kami, berikan kami roh hikmat dan wahyu, pengertian dari Tuhan supaya kami benar-benar dapat mengerti apa yang kami terima saat ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kembali di dalam program yang sama, pendalaman Alkitab Berea yang membahas tentang pengakuan iman GPDI. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat dan membahas di poin yang pertama tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sentralitas Allah dalam Perjanjian Baru. Maka pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pada poin yang kedua tentang sentralitas Kristus dalam Perjanjian Baru. Sentralitas Kristus dalam Perjanjian Baru, ini kalau kita kemudian membahas, memang cukup luas Bapak Ibu Saudara, sebab kita dibawa pada pribadi yang difokuskan untuk melakukan karya penyelamatan. Dan kalau kemudian kita melihat dalam Perjanjian Baru, pribadi Yesus ditonjolkan. Karena pribadi inilah yang kemudian menggenapi rencana keselamatan yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kemudian kita melihat lebih jauh, maka di sana kita juga membaca ada perjanjian-perjanjian yang Allah buat dan percayakan kepada orang-orang pilihan tentang karya penyelamatan ini. Itu sebabnya kita akan lebih banyak membahas ini untuk memahami bagaimana pribadi tentang Kristus di dalam firman Allah untuk kita pahami sebagai orang beriman, sehingga keyakinan kita semakin tumbuh di dalam Dia, dan itu membuat kita tidak akan pernah ragu untuk mengiring Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita semakin lanjut membahas tentang pribadi Yesus, maka penulis-penulis Perjanjian Baru itu membawa kita untuk melihat bahwa
Allah yang telah mengutus Yesus untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Itu berarti bahwa Allah memberikan tugas ini bukan sebuah keterpaksaan untuk dilakukan oleh Yesus, tetapi disinilah kita melihat bagaimana kedekatan dan bagaimana keutuhan pribadi Allah. Sehingga ketika kita kemudian memahami lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Di dalam segala situasi, kondisi, keberadaan sebagai manusia berdosa, Dia tetap menyatakan kasih-Nya dan melakukan rencananya tidak terbatas oleh situasi, kondisi, dan waktu. Tetapi kasih itu dibuktikan bagaimana karyanya dinyatakan dalam hidup manusia, khususnya di dalam sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Untuk memasuki sentralitas Kristus di dalam perjanjian baru, sehingga Bapak Ibu, saudara pencinta Alkitab lebih mudah untuk memahaminya, maka saya membaginya dalam 2 kelompok. Kelompok-kelompok ini akan membuat kita melihat keberadaan Yesus secara utuh. Itu sebabnya di poin yang pertama kita akan lihat dalam Injil. Dan kalau bicara tentang Injil, Bapak Ibu Saudara pasti memahami bahwa Injil adalah kabar baik. Di dalam kabar baik yang diberitakan ini, itu menceritakan tentang perkataan dan perbuatan Yesus. Itu sebabnya dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk melihat perkataan maupun perbuatan Yesus dalam hidupnya, maka bacalah kitab-kitab ini sehingga Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana kisah kehidupan seorang pribadi yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus, untuk melakukan karya keselamatan tersebut. Lalu pada bagian yang kedua kita akan lihat dalam surat-surat. Nah, bicara tentang surat-surat, ini bicara tentang tulisan dari beberapa murid Yesus dan tokoh-tokoh yang Allah percayakan firman-Nya, yaitu Yohanes, Paulus, dan tentu ada beberapa penulis yang lain yang masuk dalam surat umum yang dituliskan dengan fokus kepada kelompok yang banyak, bukan pada satu pribadi. Tetapi dari penulisan ini pun akan melengkapi pemahaman para pembaca, termasuk Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab, untuk semakin melihat dan memahami keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam saat ini untuk melihat di dalam Injil ada beberapa afirmasi yang kita dapat pelajari bersama-sama untuk melihat sentralitas Kristus di dalam Injil. Dan beberapa afirmasi ini saya kelompokkan menjadi 6 kelompok untuk membuat kita mudah melihat dan mengenal pribadi Yesus secara dekat, secara pribadi, dan membuat kita meyakini Dia di dalam hidup ini bukan hanya sebagai sebuah nama, tapi sebagai sebuah pengalaman hidup yang kita alami sebagai orang beriman untuk meyakini Dia, mempercayai Dia di dalam hidup kita, dan menjadikan Dia Juru Selamat. Pada bagian yang pertama, kita akan melihat dan mengenal bahwa Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Lalu pada poin yang kedua, Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Poin yang ketiga, Yesus adalah Immanuel. Dan poin yang kelima, Yesus sebagai Nabi. Poin yang keenam ini, di sana akan ditekankan bagaimana respon seseorang terhadap Yesus itu menentukan tempat seseorang dalam kerajaan Allah.
memahami beberapa poin ini, maka mari Bapak Ibu Saudara kita belajar bukan hanya untuk mengetahui kebenaran firman Allah, untuk memenuhi pikiran kita dan kita mulai berargumen untuk itu, tetapi biarlah pembelajaran kita malam hari ini dalam pengenalan kita akan pribadi Yesus membuat hati kita juga semakin yakin mengiring Dia dengan kesungguhan dan dengan penyerahan hidup kita, sehingga kita semakin mengalami pribadinya di dalam hidup ini. Poin yang pertama, sama-sama Bapak Ibu Saudara kita perhatikan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Bicara tentang kepribadian Yesus yang diakui sebagai anak Daud dan anak Abraham, maka kita akan melihat pengakuan ini kemudian sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Lalu kemudian di dalam perkembangannya itu terwujud di dalam perjanjian baru. Sama-sama sebelumnya kita lihat di dalam perjanjian lama, dalam nubuat Nabi Yesaya. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Ini nubuat Nabi Yesaya yang terlebih dahulu menubuatkan kelahiran seorang dari generasi, dari keturunan Isai. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kembali mengingat pembelajaran kita dalam perjanjian lama, maka Bapak Ibu Saudara akan kembali mengingat bahwa Isai adalah ayah dari Daud. Daud adalah raja yang memerintah kerajaan Israel. Tetapi dalam pemerintahannya Allah sudah berjanji bahwa dari keturunannya akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin dengan segala kebijaksanaan. Dan Yesaya sudah menubuatkan ini, bahwa dari keturunan Daud ini juga dari keturunan Isai, Bapak Ibu Saudara, sehingga ini menggenapi apa yang kemudian difirmankan, bahwa Yesus sebagai anak Daud itu memenuhi syarat untuk menjadi Mesias. Mesias ini artinya yang diurapi, Bapak Ibu Saudara, diurapi untuk menjadi raja yang telah dijanjikan. Dan kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua, dalam Yesaya ini maka di sana dikatakan dia diurapi, roh Tuhan ada padanya. Yesus memenuhi kriteria ini, sehingga ketika dia disebutkan sebagai anak Daud, maka di sana dia diurapi untuk menjadi raja. Hal ini pun kemudian dituliskan oleh Lukas. Sama-sama kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
apa yang Yesaya nubuatkan kemudian dikutip oleh Lukas untuk menjelaskan tentang pribadi Yesus. Dan itu menggenapi apa yang sedang dituliskan beribu tahun sebelumnya sampai kemudian ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Lukas kemudian mengutip itu sebagai peneguhan bahwa Yesuslah yang dimaksud. Yesuslah yang diurapi dan dialah akan dinyatakan sebagai Raja. Dan tentunya sebagai yang diurapi atau Mesias, maka karya penyelamatan itu akan dilakukan oleh Yesus. Selanjutnya kita melihat bahwa Yesus pun sebagai anak Abraham. Kalau kemudian kita mengingat kembali berbicara tentang Abraham, maka Bapak Ibu Saudara akan dibawa untuk memahami bahwa ketika Abraham hidup, dia menerima perjanjian Allah. Dan perjanjian ini membuat Abraham menerima berkat dari Allah. Bukan hanya buat dirinya, tetapi juga bagi keturunan-keturunannya. Itu sebabnya dari Abraham, maka keturunan-keturunan selanjutnya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita melihat kehidupan dari Yesus secara silsilah, maka kita tahu bahwa Abraham adalah bapa dari nenek moyang orang Israel. Dan itu berarti kalau kemudian kita telusuri, maka di sana kita akan temukan juga tentang Daud. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana menjelaskan bagaimana Abraham menerima janji berkat Allah dan berkat ini pun akan diterima oleh keturunannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta memberkati namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebagai anak Abraham, Yesus memenuhi persyaratan atau kriteria untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau kemudian kita perhatikan di ayat yang sudah sama-sama kita baca, maka di sana kita temukan bahwa melalui keturunan Abraham, maka bangsa-bangsa lain akan menjadi berkat. Itu sebabnya ini digenapi di dalam Yesus. Kalau kita kemudian memperhatikan ketika Yesus memberikan tugas kepada murid-murid atau mendelegasikan amanat agung kepada para rasul, maka di sana kita akan temukan mereka menyampaikan berita tentang Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang Abraham telah terima dari Allah, itu kemudian terus berlangsung dan digenapi di dalam Yesus. Bahwa Yesus akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Melalui Yesus orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan memperoleh keselamatan ketika orang menerima Dia dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita juga mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Setelah mempercayai Dia, maka kita harus hidup di dalam pertobatan, dalam iman yang sesungguhnya untuk taat kepada Dia. Sebab Yesus adalah anak Abraham. Dia akan menjadi berkat. Kalau Yesus kita miliki di dalam hidup kita, maka berkat yang sama pun kita akan peroleh. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dengan memberitakan Injil tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari dua sebutan nama tadi, baik anak Daud
ataupun anak Abraham, di situ mengungkapkan keunikan sekaligus keagungan Allah. Karena hal ini membuktikan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu nyata. Hal-hal yang terjadi sebelumnya, yang dibuatkan sebelumnya, itu kemudian digenapi. Dan apa yang sudah difirmankan itu terlaksana. Ini membuktikan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan manusia. Meskipun dalam realitanya memakai orang-orang pilihan yang adalah manusia. Tetapi manusia ini dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya. Dan kita melihat bahwa melalui kehadiran Yesus dengan proses kelahirannya secara manusia di dalam dunia ini, itu tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia. Dari sini kita memahami bahwa karya Allah itu terus bekerja. Dia berbicara melalui pribadi Yesus. Kehadiran Yesus menggenapi apa yang telah difirmankan jauh sebelumnya, disuarakan oleh nabi-nabi, bahwa anak Daud dan anak Abraham itulah Yesus yang akan menyelamatkan manusia dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hal yang kedua yang akan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di sana kita lihat bahwa Yesus sebagai raja orang Yahudi. Kalau kemudian kita baca di dalam Injil, maka kita akan temukan kata-kata ini, raja orang Yahudi. Dan peristiwa ini kita kemudian lihat ketika kelahiran Yesus. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keenam, ketika Yesus lahir, maka dia dikunjungi oleh orang-orang Majus. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keenam. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Peristiwa ini diucapkan oleh orang Majus bahwa di manakah orang Yahudi? Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan ini membuat kita melihat bahwa ketika orang Majus mencari dan bertanya, Herodes kaget lalu menyuruh imam kepala dan ahli Taurat untuk menyelidiki kembali kitab para nabi untuk mendapatkan informasi di mana raja orang Yahudi akan dilahirkan. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi, di situ kita akan mendapati bahwa ternyata apa yang diucapkan oleh orang Majus ini sudah ada di dalam kitab para nabi. Tetapi yang menjadi pertanyaan justru kenapa orang Yahudi tidak kemudian mengetahuinya. Mereka harus melihat kembali apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Itu sebabnya ini pertanyaan yang sangat dalam. Mereka harus menyelidiki lagi. Harusnya sebagai orang-orang Yahudi mereka sudah tahu. Tetapi justru orang luar, orang Majus yang tahu tentang berita kelahiran Yesus dan bagaimana dia akan hadir di dalam dunia ini. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab para nabi ini
akan menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan. Dan itu membuat kita memahami bahwa Yesus yang disebutkan di dalam kitab para nabi ini akan lahir di Betlehem. Sudah diberitahu tempatnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu menggenapi apa yang sudah dituliskan di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang kedua. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktunya. Perempuan yang akan melahirkannya telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dan dari sini kita melihat bahwa bagian ini telah dituliskan dan sekarang digenapi. Mika sudah menyuarakannya bahwa di Betlehem lah. Dan di kitab Nabi ini orang Yahudi kemudian melihat, ahli Taurat dan imam-imam kemudian melihat itu apa yang sudah dituliskan digenapi dan itu benar adanya. Dan kalau kita memperhatikan, ini bagian dari apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Dari Betlehem lah akan keluar seorang pemimpin yang akan membebaskan. Dan ini menjadi afirmasi untuk apa yang Yesus kerjakan dalam pelayanan karya keselamatan bagi manusia berdosa. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-38. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Dari kelahirannya kita sudah melihat sampai kemudian ini di saat Yesus disalibkan. Tulisan ini pun tetap terlihat Bapak Ibu Saudara. Raja orang Yahudi. Nah, peristiwa ini kalau kemudian Bapak Ibu Saudara baca, ini peristiwa yang terjadi ketika Yesus diadili dan Yesus ditanya oleh Pilatus. Saat detik-detik dia akan kemudian disalibkan. Lalu Pilatus ini bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Tetapi kemudian kita membaca bahwa Yesus ini tidak menyangkal dan juga tidak menjawab. Sehingga Pilatus pun memerintahkan pasukan Romawi untuk menuliskan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi itu dalam 3 bahasa Bapak Ibu Saudara. Yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani dan juga bahasa Ibrani. Supaya ketika Yesus disalibkan orang-orang bisa membaca. Orang-orang bisa melihat sebenarnya kalimat ini dituliskan sebagai ejekan olokan kepada Yesus ketika dia disebutkan sebagai raja orang Yahudi. Tetapi di sisi yang lain, kalau orang melihat ini sebagai bentuk ejekan atau olokan, ternyata ini sebagai bentuk penegasan. Disitulah Yesus melakukan karya penyelamatan, karya di mana pengutusan dirinya harus dikerjakan di dalam dunia ini sebagai pelayanan untuk menebus manusia yang berdosa. Dan ketika ini terjadi, maka kita melihat bahwa karya Yesus itu telah digenapi melalui kematiannya di atas kayu salib. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan sebenarnya merupakan jawaban dari ungkapan doa Daud. Apa yang Daud kemudian ucapkan di dalam 1 Tawarik, Bapak Ibu Saudara, 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai yang ke-17. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dari masa yang masih jauh. Mari kita perhatikan kalimat ini.
dan telah memperlihatkan kepadaku sederetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Dari masa yang masih jauh, Engkau sudah memperlihatkan sederetan manusia. Dan ini berbicara generasi-generasi yang kemudian kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama, itu lebih jelas di sana tentang silsilah atau lebih kita kenal dengan keturunan. 42 generasi dituliskan oleh Matius dan menggenapi apa yang kemudian Daud ungkapkan. Dalam masa yang masih jauh engkau sudah memperlihatkan serentetan orang-orang. Ini berbicara keturunan-keturunan Daud selanjutnya. Bahwa dari keturunannya lah akan lahir seorang pemimpin, seorang raja. Yang disebut raja orang Yahudi. Dan kalau kita memperhatikan apa yang kemudian dituliskan di dalam firman Allah oleh para penulis tentang pribadi Yesus sangat berkesinambungan sejak perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Kita melihat semuanya saling berhubungan dan menjadi sebuah alur kisah yang sangat detail dan itu menggenapi apa yang Allah firmankan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih meragukan tentang pribadi Yesus? Kalau kita memperhatikan ini, maka kita melihat bahwa Yesus memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan kalau persiapan itu Allah sudah kerjakan, maka dia menyempurnakan karyanya. Masuk pada bagian yang ketiga. Yesus disebut sebagai Immanuel. Kata Immanuel, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak asing di telinga kita. Immanuel kita selalu memahami bahwa itu berarti Allah beserta dengan kita atau Allah menyertai kita atau Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah kalau kemudian kita perhatikan di dalam Alkitab, kata-kata ini muncul hanya 3 kali Bapak Ibu Saudara. Baik di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu disebutkan, dituliskan ada 2 kali di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan juga Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Memahami ini kita buka dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya sudah menubuatkan ini sebelum Yesus dilahirkan oleh seorang perawan di dalam dunia. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan bahwa apa yang Yesaya ungkapkan ini menubuatkan bagaimana kehadiran Allah itu akan beserta dengan manusia. Dan kalau kita lihat wujud Allah hadir dalam kehidupan manusia atau ada di tengah-tengah manusia itu melalui kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Dan tentu sama-sama kemudian kita kenal bahwa peristiwa kelahirannya dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dikandung oleh Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri. Dan kita perhatikan bahwa Allah di dalam kebesarannya, di dalam tatanya di surga, dia datang menunjukkan penyertaannya kepada manusia, menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan di sana kita melihat bahwa ketika Allah menjadi sama dengan manusia, maka kita akan memahami bahwa ada keterbatasan yang kemudian dialami, yaitu dimensi kefanaan. Tetapi kemudian Yesus mau lakukan itu. Karena kenapa? Dia ingin beserta dengan umatnya. Dan dari sini kita melihat bahwa inilah menunjukkan penyertaan Allah atas umatnya, yaitu melalui kehadiran Yesus. Apa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14,
itu kemudian digenapi di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari sini kita melihat bahwa ketika Allah mau jadi sama dengan manusia, masuk dalam dimensi kefanaan, disinilah penyertaan itu Allah nyatakan melalui kehadiran Yesus. Dengan kehadiran Yesus ada tugas yang harus dilakukan, yaitu membebaskan manusia dari dosa. Memang secara akal manusiawi kita ini sangat sulit untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya akan membawa Bapak Ibu Saudara pada sebuah penggambaran atau sebuah peristiwa yang membuat kita bisa memahami apa yang kemudian kita sudah bahas bersama-sama. Dari sebuah peristiwa ketika masa kecil Yesus yang dituliskan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Ini peristiwa ketika Yesus pergi ke Mesir dan dia dipanggil keluar. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, maka tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesirku panggil anakku." Mesir, kalau kemudian Bapak Ibu masih mengingat peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, tentu kita akan mengingat sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Mereka selama 430 tahun berada di Mesir. Dari beberapa generasi mereka menghadapi penindasan, mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi penderitaan. Tetapi ketika mereka bersuara menjerit kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka. Disinilah kita melihat pemeliharaan Tuhan atas umatnya di dalam Perjanjian Lama. Masuk dalam peristiwa kehidupan Yesus. Sebelumnya ketika Herodes mencari, Yusuf diminta untuk membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Tetapi setelah Herodes mati, maka mereka harus keluar. Dan peristiwa keluarnya itu menggambarkan bagaimana Mesir ini digambarkan tentang dosa yang memperbudak manusia, menguasai manusia. Tetapi ketika Yesus hadir, itu membawa pembebasan, membuat mereka terpelihara di dalam kasih Allah. Maka gambaran ini pun membuat kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya. Maka pemeliharaan yang sama juga diberlakukan bagi orang beriman, orang percaya kepada Yesus. Jangan pernah tetap ada di Mesir, tapi keluar dari Mesir, keluar dari tempat perbudakan, keluar dari dosa. Tuhan menyediakan kebebasan, tetapi menjadi pertanyaan apakah kita juga mau keluar dan bebas dari dosa. Karena ketika kita meresponi itu berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Immanuel itu, pemeliharaan Allah atas jiwa kita, atas hidup kita terjadi. Untuk apa? Kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Dan untuk mengalami kelepasan dan menikmati janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Masuk pada poin yang keempat. Ini menekankan tentang Yesus sebagai hikmat sejati. Bicara tentang hikmat, Bapak Ibu Saudara,
itu bicara tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita mengerti kerinduan Tuhan. Dan hal ini Yesus sampaikan ketika dalam firman-Nya kepada orang-orang Yahudi yang mengalami keletihan, yang mengalami keterbebanan atas hukum Taurat yang mereka lakukan. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya akan baca sampai ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah ajakan Yesus, undangan Yesus bagi banyak orang untuk datang kepadanya, karena Yesus menjanjikan apa? Karena di dalam Yesus akan memperoleh kelegaan atau perhentian, karena dari sinilah mereka akan memperoleh hikmat. Kenapa? Karena kalau kita kemudian belajar, melihat kembali kehidupan orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, mereka melakukan hukum Taurat dan mereka sangat terbeban dengan hukum ini. Kenapa? Mereka harus melakukannya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang boleh dilanggar dan tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Dan itu membuat kita melihat bahwa orang Yahudi melakukan ini untuk membawa mereka hanya melakukan kultus atau penghormatan kepada tata ibadah. Itu yang membuat mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukannya dengan sempurna. Karena tuntutan hukum Taurat adalah melakukannya dengan sempurna. Rasa terbeban ini membuat mereka tidak berdaya dalam hidup mereka melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus mengajak, mari kepadaku semua yang berletih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan perhentian. Sebab Taurat ini membebani jika hanya dilakukan sebagai rutinitas peribadatan, jika hanya dilakukan sebagai penghormatan dalam tata cara ibadah. Yesus memberikan kuk yang lain. Itu sebabnya kita kenal di sana di ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Yesus menawarkan Taurat atau hukum yang dilaksanakan dengan kecintaan dan pengabdian. Artinya bahwa melakukan hukum Tuhan bukan sebagai sebuah rutinitas, bukan sebagai sebuah keterpaksaan atau hal-hal yang memang harus dilakukan karena menjadi pengikut Tuhan, tetapi melihat hukum itu sebagai kecintaan dan pengabdian kepada Allah. Itu yang Yesus lakukan dengan mengundang orang-orang yang mengalami keterbebanan ini. Termasuk ketika Bapak Ibu Saudara merasakan ini, maka datanglah kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan kelegaan karena di dalam kuk yang Yesus berikan, hukum yang kita akan lakukan adalah dalam kecintaan kita kepada Allah. Kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Kita melakukannya karena pengabdian kita kepada Allah, bukan karena sebuah rutinitas ibadah yang ada. Dan disinilah kita melihat di dalam Injil bahwa Yesus itu membuka hati banyak orang untuk memahami firman. Kenapa? Karena dalam hikmat ketika kita datang kepada Yesus, Yesus memberikan kita hikmat untuk bukan hanya mengerti kehendak Tuhan, tapi juga mengerti kerinduan Tuhan. Kita melakukan itu sebagai sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya, ada tujuan kita, ada harapan kita di sana untuk tahu kehendak Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai 45, di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku
dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus adalah hikmat sejati. Ketika kita datang kepada Dia, maka kita akan memahami, hati kita akan dibukakan untuk mengerti. Hikmat itu akan membuat kita mengerti tentang Allah, tentang firman-Nya, sehingga kita mampu lakukan di dalam hidup kita. Melakukan firman dengan kecintaan, melakukan firman dengan pengabdian kepada Tuhan, sehingga bukan hanya sebagai sebuah rutinitas di dalam hidup kekristenan kita. Hal yang kelima kita lihat, Yesus dikenal sebagai seorang nabi atau dikenal dengan nabi. Nabi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, adalah perantara. Dia akan berkata-kata dari Allah dan tentang Allah. Tetapi kalau kita melihat Yesus, maka Yesus lebih dari seorang nabi. Karena kenapa? Yesus bukan hanya berkata-kata dari Allah, tapi dia berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itulah firman itu. Karena apa yang diucapkan nabi adalah firman Allah. Ketika Yesus berkata-kata dari dirinya, maka dialah firman yang berbicara dan tentu apa yang dibicarakannya akan terjadi atau akan tergenapi. Di sini kita melihat bahwa Yesus lebih dari sekedar nabi. Karena ketika nabi berbicara apa yang dikatakannya akan terjadi, tapi Yesus berbicara dari dirinya sendiri sehingga kekuatan dan ketepatan firman-Nya itu terjamin. Apa yang diucapkannya akan terjadi. Dapat kita lihat dalam beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini berbicara bahwa apa yang Yesus katakan atau perkataan Yesus itu bersifat kekal. Itu berarti tidak ada perubahan dari firman-Nya. Ketika firman-Nya tidak ada perubahan dan itu bersifat kekal, maka Dia akan menggenapi apa yang Ia janjikan. Dan kalau Dia mampu menggenapinya, maka kita harus mempercayainya. Dia dapat kita percaya di dalam hidup ini sebagai orang yang beriman. Itu sebabnya apa yang difirmankan di dalam Alkitab menjadi keyakinan kita sebagai orang yang percaya. Untuk kita yakini, kita hidupi, sehingga apa yang kemudian kita terima dari Dia dapat kemudian kita nikmati dalam kehidupan kekristenan kita. Hal yang kedua, di dalam pengalaman Petrus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 38. Di sana kita melihat bagaimana peristiwa ketika Petrus akan menyangkali Yesus. Sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah memperingatkan Petrus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus sudah memberitahukan ini kepada Petrus. Dan ketika Yesus diadili, ditangkap, peristiwa itu terjadi. Itu membuktikan bahwa Yesus tahu apa yang terjadi. Sehingga dia mampu untuk kemudian mengucapkannya kepada Petrus. Apa yang dia tahu dari dirinya sendiri, dia ucapkan. Dan itu peristiwa yang real yang akan terjadi. Kalau itu terjadi, ini membuktikan bahwa apa yang Yesus ucapkan itu tepat dengan apa yang Dia kemudian nyatakan, sehingga itu benar-benar terjadi.
Peristiwa selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21, lalu Matius 17 ayat 22 sampai 23, juga di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 16. Data-data ini melengkapi kita tentang bagaimana Yesus memberitakan kematian dan kebangkitannya. Dan itu sudah dia katakan sebanyak 3 kali. Apa yang kemudian dia ungkapkan selama dalam masa pelayanan bersama dengan murid-murid, di situ kita melihat Yesus sudah memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan itu memang terjadi. Data-data yang tadi sudah saya sebutkan, itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi dia lebih dari seorang nabi. Karena dia berkata-kata dari dirinya sendiri, dia tahu apa yang terjadi dan apa yang kemudian terjadi. Sebenarnya sudah dia ungkapkan sebelumnya dan tepat seperti apa yang dia katakan. Hal yang keenam yang sama-sama kita lihat yaitu respon terhadap Yesus menentukan tempat seseorang dalam kerajaan sorga. Dan ini kita akan lihat dalam beberapa pernyataan Bapak Ibu Saudara. Pernyataan yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan perkataan ini membuat murid-muridnya memahami bahwa penolakan yang terjadi membuat orang-orang yang kemudian melakukan penolakan ini akan mengalami penghukuman. Sebab nilainya sama di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau menolak murid Yesus itu berarti menolak Yesus. Kalau menolak Yesus berarti menolak Allah. Itu berarti akan menolak kehidupan kekal. Dan kalau menolak kehidupan kekal, itu tandanya menerima penghukuman kekal. Tidak ada pilihan di sana. Dan hal yang selanjutnya kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus mengingatkan murid-murid bahwa ketika mereka dipercayakan kuasa, itu menunjukkan kepercayaan Allah atas mereka untuk menerima kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa jangan hanya terfokus pada kuasa atau mengejar kuasa ini. Sebab kuasa ini adalah bentuk kepercayaan. Karena orang yang menerima kuasa ini tentu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jangan hanya kemudian fokus pada kuasanya, tapi berfokuslah hidup pada ketaatan di dalam Kristus sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kuasa itu hanya bentuk kepercayaan Allah atas kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Selanjutnya dalam peristiwa ketika Yesus memberikan perumpamaan pada Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Saya akan hanya membacakan di ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Peristiwa ini
dilukiskan, dijelaskan dalam perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yesus memberikan perumpamaan tentang mempelai laki-laki yang akan datang dan menyambut umatnya yang diwakili oleh gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis bijaksana menyiapkan hidup mereka. Sehingga dalam kisah ini dituliskan ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka kemudian tetap siap sedia. Tetapi berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh. Ketika mempelai laki-laki ini datang, mereka tergolong orang-orang yang tidak siap untuk menerima mempelai laki-laki datang. Sehingga yang ada mereka kehabisan minyak. Pelita mereka hampir padam. Itu sebabnya nasihat di ayat yang ke-13 di sana dikatakan harus berjaga-jaga. Artinya hidup di dalam iman dengan ketaatan. Sebab orang-orang yang tidak berjaga-jaga itu berarti dia tidak siap. Yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh ini. Sehingga gadis-gadis yang bodoh inilah yang tidak akan menerima kerajaan Allah. Mulai dari ayat yang ke-31 sampai 46 melukiskan, menceritakan kisah ini. Saya bacakan di ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu sebabnya respon seseorang sangat menentukan dalam kerajaan Allah. Hidup yang siap sedia dengan berjaga-jaga, maka hidup orang tersebut dalam ketaatan kepada Tuhan, dia akan siap untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Tetapi orang yang tidak siap, maka di sana dituliskan orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu sebabnya sangat diingatkan kepada kita orang yang percaya. Bagaimana respon hidup kita kepada Yesus? Siapkah kita menantikan dia sebagai mempelai entah kapan dia datang? Tetapi hidup kita tetap hidup dalam ketaatan dan iman sehingga kita tetap didapati siap sedia menantikan kedatangannya seperti gadis yang bijaksana. Jangan seperti gadis yang bodoh. Entah Tuhan kapan datang, kita hidup semau kita. Kita tidak pernah tahu waktunya, saatnya. Tetapi mari kita siapkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembelajaran kita tentang sentralitas Kristus dalam Injil, maka kita akan dibawa untuk melihat keutuhan pribadi Yesus dalam melaksanakan tugas keselamatannya bagi manusia berdosa. Itu melalui kehadirannya dalam dimensi kefanaan. Dan ini kita kenal ketika dia datang sebagai Allah yang mau jadi sama seperti manusia berdosa. Tetapi hal yang selanjutnya dituntut dalam hidup kita sebagai orang beriman. Bagaimana respon kita untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah mempercayai dia untuk memperoleh kerajaan Allah. Dan itu ditentukan dari respon kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran ini maka kita melihat bahwa Yesus, dia Allah yang mau jadi manusia untuk kita orang berdosa. Hal yang selanjutnya yang harus kita buat, bagaimana kita mempercayai dia dengan cara hidup kita tetap di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Engkau Allah yang membuktikan cintamu bagi kami. Engkau yang mau datang menjadi manusia sama dengan manusia untuk menebus kami dari dosa. Kalau itu engkau lakukan, membuktikan kasih-Mu bagi kami, maka kasih itu membawa kami untuk juga hidup meresponi itu dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Bawa kami untuk memahami tentang pribadi-Mu. Kalau engkau sudah menjadi dan berkorban bagi kami, engkau rela melakukannya meskipun engkau Allah mau datang ke dalam dunia, turun sebagai manusia biasa. Itu karena engkau inginkan kami
hidup di dalam kelepasan, hidup dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan saat ini sebagai orang beriman kepadamu, kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak-Mu, sehingga Engkau dapati kami hidup di dalam ketaatan penuh seperti gadis-gadis yang bijaksana, sehingga kami memperoleh kerajaan Allah di dalam hidup kami. Engkau sebagai anak Daud, anak Allah. Engkau sebagai raja orang Yahudi. Engkau sebagai hikmat yang sejati. Engkau juga adalah Tuhan di dalam hidup kami. Maka selanjutnya Tuhan, kami membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah sehingga kami semakin dibawa untuk hidup di dalam penyerahan kami, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mati dan hidup. Dalam hidup itu Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami pun dapat hidup. Maka kami pun mau hidup sungguh-sungguh dan mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Engkau yang bekerja di dalam kami, dan Engkau akan menyempurnakan firman-Mu di hati kami, untuk kami semakin mengerti dan melakukannya dengan tepat. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.